Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dari kelompok 3 dan juga kelompok 4. Di sini izinkan saya Zanira yang akan memulai presentasi kali ini mengenai fenomena yang sudah disebutkan eh, dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Izin saya untuk share screen. Sebelum itu, kelompok 3 akan memaparkan terlebih dahulu mengenai fenomena yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, izinkan untuk kelompok 3 memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Lailatul Nikmah dengan NPM terakhir 311. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Aswita dengan NPM akhir 196. Perkenalkan, nama saya Agung Sarafin Sution dengan MPM akhir 232. Baik, dari fenomena yang sudah ditentukan, dokumen elektronik atau kontrak digital wajib menggunakan e-materai agar memiliki kekuatan hukum. Namun, sistem sering mengalami gangguan atau down, juga kegagalan pembubuhan saat tenggat waktu bisnis sudah mendesak. Kemudian, masalah yang terjadi adalah dokumen yang tidak bermaterai dianggap tidak memenuhi syarat administratif sebagai alat bukti di pengadilan. Dari sudut pandang Peruri atau pemerintah, pembaharuan infrastruktur dan regulasi bisa menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sistem backup. Selain website resmi, e-materai dapat dibeli melalui reseller resmi, yaitu seperti skillacademy.com, e-materai atau Posfin ID, atau mobile app Sobat e-materai. Kemudian, selain itu dapat menggunakan materai fisik. Menurut UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, materai dapat berbentuk tempel, elektronik, atau bentuk lain yang dikeluarkan pemerintah. Jadi, dalam hal ini, selain e-materai, materai fisik masih menjadi eh, sebagai bukti legalitas atau keasahan dokumen itu. Jadi, semisal dalam website tersebut mengalami gangguan, bisa masih bisa menggunakan materai fisik sebagai pengganti dan itu masih dianggap sah dan juga legal. Selanjutnya, materai sementara. Nah, maksudnya ini dokumen yang akan dibubuhi materai itu dapat ditandatangani terlebih dahulu dan e-materai dapat ditempel maksimal 1 kali 24 jam setelah sistem normal. Jadi, meskipun dokumen tersebut itu belum memiliki materai, itu dapat dibubuhi tanda tangan terlebih dahulu dan statusnya dalam masa website masih down itu masih sah. Jadi, ketika website sudah tidak down, nanti materainya bisa ditempel dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam setelah sistem normal. Kemudian, regulasi yang terakhir ada sistem antrian. Sistem antrian dokumen nantinya akan otomatis dibubuhi e-materai sesuai urutan permintaan. Nah, ada masalah yang serupa di tahun 2024 terkait pendaftaran CPNS itu juga ditemukan bahwa website dari e-materai ini mengalami gangguan karena over capacity. Nah, itu tuh bisa dibuat untuk eh, infrastrukturnya menjadi sistem antrian. Jadi, apabila bukan pelapor, tapi peminta atau orang yang ingin membeli e-materai ini dapat mengupload dokumen mereka, tapi masih dalam status permintaan atau antrian. Nanti setelah sistem atau server tuh mulai mulai menyeleksi atau membubuhi satu persatu dokumen yang dalam sistem antrian itu, nanti e-materai akan bisa dipakai. Seperti itu. Dari sudut pandang Peruri atau pemerintah. Terima kasih. Saya persilakan untuk kelompok 4 menyampaikan hasil diskusi. Oke, Zanira, terima kasih sudah memaparkan materi yang menurut saya cukup jelas ya. Jadi, kebetulan kelompok kami juga mengambil study case yang sama, yaitu eh, pada tahun 2024 itu ada ada apa tadi? Oh, ada sistem e-materainya itu mengalami gangguan serius gitu kan. Nah, mungkin untuk discussion sessionnya biar nggak terlalu ramai, aku akan menanyakan beberapa satu satu hal aja kali ya.
kepada kelompok 3 yang eh, nggak dijawab sama Zanira aja, biar dijawab sama yang lain juga. Sebentar. Eh, Sebelumnya, gimana kalau kita baiknya saling saling presentasi hasil diskusi kita dulu. Jadi misalnya kelompok 3 udah, nah terus nanti kelompok 4 lanjut presentasi. Nanti kita bakal diskusi di akhir buat saling nanggepin pendapat kita gitu. Gimana kelompok 4? Oh, boleh. Boleh banget sih kalau itu. Jadi pertanyaannya aku keep terus aku lanjut ke presentasi kelompokku dulu aja kali ya. Oke. Oke, aku izin mulai lagi karena tadi ada kendala jaringan. Jadi, halo semuanya, selamat pagi. Eh Balik lagi di podcast perpajakan di kelompok 4 ini. Sebelum lanjut ke pembahasan podcast pada hari ini, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Saptri Aryani dengan NPM 183. Saya Putri Indasari dengan NPM akhir 007. Saya Christian Desbuan dengan NPM akhir 194. Saya Sabila dengan NPM akhir 348. Oke, jadi di episode hari ini kita tuh mau bahas fenomena yang sebenarnya cukup relate sama kondisi yang sekarang, yaitu tentang penggunaan e-materai dalam dokumen elektronik. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak banget dokumen yang sudah berbentuk digital, mulai dari kontrak kerja, perjanjian bisnis, sampai dokumen administrasi lainnya. Nah, supaya dokumen digital itu punya kekuatan hukum, biasanya dokumen tersebut harus menggunakan e-materai. Masalahnya dalam praktiknya, sistem e-materai itu kadang tidak selalu berjalan mulus, teman-teman. Ada kondisi di mana sistemnya itu mengalami gangguan atau bahkan down. Padahal dokumen tersebut sudah harus disegera digunakan untuk kepentingan bisnis atau administrasi. Kalau dokumen tidak bermaterai, dokumen tersebut bisa dianggap tidak memenuhi syarat administratif dan berpotensi tidak kuat sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, ini juga bukan cuma teori ya, teman-teman. Contoh nyatanya sempat terjadi di Indonesia pada tahun 2024. Kebetulan kita ambil study case yang sama dengan kelompok 3. Jadi saat pendaftaran CPNS dibuka, sistem e-materai yang dikelola Peruri itu sempat mengalami gangguan serius karena lonjakan traffic yang sangat tinggi. Banyak orang yang mengakses sistem secara bersamaan sehingga servernya itu kewalahan. Akibatnya, banyak pengguna yang kesulitan membeli atau membubuhkan e-materai pada dokumen mereka. Padahal saat itu dokumen tersebut itu harus segera diunggah untuk proses pendaftaran. Dari situ kita bisa melihat ya bahwa digitalisasi itu memang mempermudah proses administrasi. Tapi kalau sistemnya tidak siap menghadapi lonjakan pengguna, justru bisa menimbulkan masalah baru. Nah, sekarang kita coba bisa bahas lebih dalam sebenarnya apa saja sih yang menjadi akar dari permasalahan ini. Silakan dilanjut. Analisis lebih jauh, gangguan pada sistem e-materai tersebut sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu adanya lonjakan jumlah pengguna secara bersamaan. Dan pada saat misalnya pada saat pendaftaran CPNS tahun 2024, jutaan orang mengakses sistem e-materai dalam waktu yang hampir bersamaan untuk kebutuhan dokumen mereka. Lonjakan traffic yang sangat tinggi ini membuat server mengalami overload, sehingga sistem menjadi lambat bahkan tidak bisa diakses oleh pengguna. Kedua, kapasitas infrastruktur sistem yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi lonjakan traffic yang sangat besar dalam waktu singkat. Jadi ketika jumlah pengguna meningkat drastis, sistem membutuhkan kemampuan server dan jaringan yang jauh lebih besar agar tetap stabil. Yang ketiga, layanan e-materai saat ini masih bergantung pada satu sistem yang terpusat. Artinya, ketika sistem utama mengalami gangguan, pengguna tidak memiliki alternatif layanan lain untuk melakukan pembubuhan materai secara digital. Selain itu, belum adanya sistem cadangan atau backup system yang siap digunakan ketika terjadi gangguan juga menjadi salah satu penyebab masalah ini semakin besar. Ketika sistem utama bermasalah, layanan tidak bisa langsung dialihkan ke sistem lain. Dan yang terakhir, kurangnya antisipasi terhadap periode penggunaan massal, seperti pada saat pendaftaran CPNS juga menjadi faktor penting. Seharusnya lonjakan pengguna dalam jumlah besar sudah dapat diprediksi sehingga sistem bisa dipersiapkan dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dampak dari sudut pandang wajib pajak. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang wajib pajak atau pelaku usaha, gangguan dari sistem e-materai ini tentu memberikan beberapa dampak yang cukup signifikan tentunya. Nah, di mana pertama itu adanya proses kontrak.
atau dokumen bisnis dapat tertunda karena dokumen tersebut membutuhkan materai agar tetap dianggap sah secara administratif dan secara hukum. Yang kedua itu adanya dampak itu dokumen yang belum dianggap tidak memenuhi syarat administratif itu menjadi lemah. Jadi sehingga eh, sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari itu bakalan susah. Misalnya di kemudian hari usaha ini kena sanksi lah. Jadi dia susah untuk mengatasi sanksi ini di hukuman karena adanya gangguan dari emetra tadi. Yang ketiga itu eh, dampaknya kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pengusaha-pengusaha ini karena mereka tidak dapat memenuhi kewajiban administrasi mereka meskipun sebenarnya mereka ingin patuh tapi karena adanya gangguan tadi mereka dianggap tidak patuh. Lalu selain itu ada juga dampaknya yaitu keterlambatan dalam proses administrasi yang dimana ini dapat meningkatkan biaya dan waktu transaksi bisnis serta menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap layanan perpajakan digital. Jadi gangguan tadi dapat jika kita lihat dari sudut pandang wajib pajaknya secara langsung itu memang benar-benar dampak yang dapat merugikan si pelaku usahanya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada solusi, ringkasan solusi. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan agar dokumen itu tetap memiliki kepastian hukum, meskipun sistem e-matre itu sedang mengalami gangguan. Yang pertama, dokumen tetap dapat ditandatangani terlebih dahulu sebagai bukti kesepakatan antara para pihak. Kemudian setelah sistem e-matre itu kembali normal, dokumen tersebut dapat dilakukan pematraian kemudian eh, agar tetap memenuhi ketentuan bea materai. Selain itu, para pihak juga dapat menyimpan bukti digital seperti email draft, kontrak, atau riwayat komunikasi sebagai bukti adanya kesepakatan yang sah. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, proses bisnis tetap dapat berjalan tanpa harus menunggu e sistem e-matre ini kembali normal. Oke, karena setelah kita membahas fenomena, akar permasalahan, dampak, dan juga solusi dari kasus gangguan e-materai ini, ada satu hal yang menarik nih yang untuk kita bisa refleksikan bersama teman-teman. Jadi, digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan sebenarnya merupakan langkah yang sangat baik karena dapat membuat proses menjadi lebih cepat dan efisien. Namun, di sisi lain, kasus yang terjadi pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur sistem itu juga menjadi faktor yang sangat penting. Ketika sistem digital mengalami gangguan, dampaknya itu tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga pelaku usaha yang membutuhkan dokumen tersebut untuk kepentingan bisnis. Dari sudut pandang wajib pajak atau pelaku usaha, yang paling penting sebenarnya itu adalah kepastian hukum dan kelancaran proses administrasi. Oleh karena itu, selain meningkatkan sistem digital, juga perlu dipikirkan mekanisme alternatif ketika terjadi gangguan agar dokumen tetap dapat diproses tanpa menimbulkan hambatan yang besar. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga kesiapan sistem yang stabil dan dapat diandalkan oleh masyarakat. Itu adalah pemaparan dari kelompok 4. Mungkin kita bisa buka sesi diskusi kali ya dari kelompok 3 maupun dari kelompok kami. Oke, makasih untuk kelompok 4 yang sudah memaparkan hasil diskusi kalian. Mungkin bisa kita mulai dengan sesi tanya jawab terlebih dahulu ya. Mau kelompok 3 dahulu yang bertanya atau kelompok 4 yang bertanya? Soalnya tadi Anissa itu mau bertanya ya. Iya, betul. Jadi mungkin aku mulai aja kali ya dari kelompok 4 akan bertanya ke kelompok 3 gitu. Jadi tadi Boleh, kan boleh. pada PPT itu sudah dijelaskan
bahwa salah satu solusi untuk mengatasi gangguan sistem adalah dengan menyediakan sistem backup melalui beberapa platform resmi seperti website alternatif, reseller resmi, maupun aplikasi tertentu. Namun, jika semakin banyak pihak ketiga yang terlibat dalam distribusi Ematerai, menurut kalian, apakah hal ini justru berpotensi menimbulkan risiko baru seperti masalah keamanan data, penyalahgunaan akses, atau bahkan potensi praktik perantara yang merugikan pengguna? Bisa diterima kelompok tiga? Oke, baik. Terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya bisa ditampung oleh kelompok kami terlebih dahulu. Atau mungkin dari kelompok 4 ada lagi yang mau bertanya. Dari kelompok 4 sudah cukup satu saja yang bertanya. Silakan dari kelompok 3 kalau ada yang ditanyakan kepada kelompok kami. Permisi, aku izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4 tadi ya. Iya, silakan. Kalau dari sudut pandang kelompok 3 atau dari sisi perintah itu, keterlibatan beberapa platform resmi sebenarnya tuh bertujuan buat meningkatin aksesibilitas dan memastikan layanan e-materai tetap tersedia ketika sistem utama itu mengalami gangguan. Namun kami juga menyadari bahwa semakin banyak pihak yang terlibat memang bisa menimbulkan potensi risiko baru seperti keamanan data, penyalahgunaan akses, atau praktik perantara yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang terlibat merupakan mitra resmi yang telah melalui proses verifikasi dan memiliki standar keamanan sistem yang jelas. Selain itu juga perlu ada pengawasan yang ketat, penggunaan sistem keamanan digital seperti enkripsi data, serta pembatasan akses agar distribusi e-materai tetap aman dan transparan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang baik, keterlibatan beberapa platform justru dapat membantu memperluas layanan tanpa mengurangi keamanan maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-materai. Seperti itu. Atau mungkin yang lain mau menambahkan jawaban? Menurut saya jawabannya itu sudah cukup bagus ya. Dan saya sudah cukup puas sih sama jawabannya. Terima kasih ya sudah dijawab kelompok 3. Sama-sama, izin menambahkan dikit karena memang reseller Ematra ini adalah reseller yang sudah legal, yang memang sudah diizinkan oleh Peruri untuk memperjualbelikan Ematra seperti itu. Oke, mungkin dari kelompok 4 apa ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3? Dari kelompok 4 sudah cukup pertanyaannya. Oke, baik. Ini dari kelompok 3 ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan ke kelompok 4. Boleh teman-teman yang dari kelompok 3 yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke. Selamat siang. Saya izin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya, saya ingin menanggapi PPT-nya terlebih dahulu ya. Oke. Tadi kan terjadi lonjakan trafik saat pendaftaran CPNS 2024 itu memperlihatkan bahwa sistem pemerintah itu belum sepenuhnya mampu menampung jumlah pengguna yang sangat besar secara bersamaan. Dan hal tersebut itu menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi layanan publik diberikan kemudahan dan efisiensi, ketergantungan pada sistem digital itu juga memiliki beberapa resiko, terutama ketika sistem tidak mampu menampung lonjakan pengguna secara bersamaan. Pertanyaannya yaitu menurut kelompok 4, apakah digitalisasi layanan seperti e-materai ini sebenarnya sudah siap diterapkan secara luas di Indonesia ini atau enggak, jika masih sering terjadi gangguan sistem ketika terjadi lonjakan pengguna? Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Sangat bisa dimengerti. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Kami tampung dulu. Jadi kelompok 3 yang ingin bertanya lagi, silahkan boleh banget untuk bertanya. Eh, di sini aku bakalan jawab pertanyaan dari kelompok 3 tadi ya. Yang dimana pertanyaannya, apakah digitalisasi layanan seperti e-materai sebenarnya sudah siap diterapkan secara luas di Indonesia?
jika masih sering terjadi gangguan sistem ketika terjadi lonjakan pengguna. Jadi pertanyaan itu, apakah sistem digitalisasi e-meterai ini udah siap disebarluaskan di Indonesia? Kan jawabannya sebenarnya digitalisasi e-meterai ini belum sepenuhnya siap diterapkan secara luas jika kata siap ini diartikan sebagai sistem yang tanpa celah, tanpa gangguan tadi. Namun, walaupun belum sepenuhnya siap, digitalisasi ini tetap harus dijalankan dengan perbaikan berkelanjutan. Karena kesiapan tersebut tidak hanya bergantung pada satu situs pusat, tetapi pada ekosistem pendukungnya juga. Penggunaan materai fisik tetap menjadi opsi yang sah menurut undang-undang ketika sistem digital mengalami kendala masif, yang dimana gunanya memastikan aktivitas administrasi dan hukum masyarakat tidak berhenti total. Jadi, kesimpulannya itu digitalisasi meterai ini belum sepenuhnya siap, tetapi harus tetap dilaksanakan agar adanya peningkatan kualitas dari sistemnya. Apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih Christian atas jawabannya. Apakah dari kelompok 3 ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi tentang materi yang sudah kami sampaikan? Oke, sembari menunggu teman-teman di sini nyiapin pertanyaan atau misalnya tiba-tiba pengen bertanya gitu ya. Aku mau tanya nih dikit-dikit dari kalian nih ada yang pernah kayak beli e-materai nggak sih kayak pakai e-materai? Nah, itu tuh aku pengen tahu tentang experience kalian waktu beli itu kayak gimana. Atau di sini ada yang belum pernah pakai sama sekali. Aku izin menyampaikan dari pendapatku ya. Eh, jadi untuk aku sendiri itu sebenarnya belum pernah ada experience untuk membeli atau memakai e-materai. Karena untuk saat ini keperluan aku tuh sebagai mahasiswa itu belum menyangkut ke e-materai. Jadi kayak kadang cuma ke materai-materai yang apa sih itu yang offline bukan yang online ya. Jadi kayak lebih ke fisik materainya daripada e-materainya. Itu kan biasanya yang dibutuhkan mahasiswa. Nah, sedangkan e-materai ini menurutku masuknya kan lebih ke ini kan lebih ke kayak daerah bisnis, ranah-ranah bisnis gitu-gitu. Jadi Benar-benar. kayak untuk itu tuh untuk mencapai hal itu tuh aku sebagai mahasiswa belum mencoba itu gitu loh. Dan untuk eh, pendapat aku mengenai materai ini sebenarnya bisa dibilang ini tuh bisa membantu banget ya untuk mempermudah segala urusan perbisnisan, peradministrasian. Apalagi kita kan juga sesuai sama jurusan kita ya yang namanya administrasi bisnis. Yang dimana pasti itu tuh kita tuh akan menghadapi situasi seperti itu gitu, situasi yang materainya inilah itulah. Jadi menurutku mungkin sistem materai ini perlu adanya penyesuaian ya sama sama kondisi masyarakat itu seperti apa. Terus kayak kondisi kayak tadi yang kayak misal lonjakan gitu tadi tuh pemerintah atau dari sistemnya tuh mau dibagaimanakan. Itu sih menurut aku. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan. Ah, Sebelumnya aku izin menanggapi ya untuk pendapatku sendiri tentang e-materai. eh Experience aku pas gunain aku pernah gunain e-materai. Jadi eh bener bener yang dikatakan oleh Anissa tadi bahwa biasanya penggunaan e-materai itu buat keadaan yang darurat atau kayak yang nggak bisa dijangkau. Jadi eh mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi eh, dalam organisasi itu kan eh, aku ada sebuah event gitu yang menghadirkan beberapa narasumber yang dari luar kota. Salah satunya itu dari Jakarta. Nah, kita itu mengundang narasumber tentunya ada yang namanya MOU. Jadi kayak kesepakatan kita dengan narasumbernya. Jadi eh, nggak mungkin juga kan dari event tadi itu kita minta tanda tangan secara langsung. Jadi di situ kami sebagai panitia event itu menggunakan e-matra yang dimana menurut saya pribadi, menurut aku pribadi itu
cukup mudah untuk mengaksesnya karena eh, kita bisa membeli di webnya langsung di platformnya Ematerai sendiri dan itu eh, kita tinggal bayar ya. Tapi untuk harganya tuh beda ya dengan harga yang biasanya kita beli di toko offline atau kantor pos gitu. Jadi kayak eh, buat penggunaan Ematra itu cukup mudah buat buat keadaan yang darurat kayak kayak yang aku ceritakan tadi gitu. Oke, makasih Putri udah cerita experience-nya waktu beli Ematrai. Oh ya, di sini ada temen aku yang mau bertanya tentang Ematrai lagi-lagi ke kelompok 4. Boleh yang mau bertanya? Untuk kelompok 4, sebentar. Jadi pertanyaannya itu, menurut kelompok Mas sendiri, apakah ketergantungan pada sistem digital seperti Ematra ini justru bisa menimbulkan masalah baru kalau infrastrukturnya itu belum benar-benar siap? Apakah sudah jelas? Kami tampung dulu. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Boleh banget ya teman-teman. Ini aku jawabnya spontan aja ya. Tadi kan pertanyaannya, nanti kalau teman-teman kelompok 4 mau nambahin boleh banget. Jadi menurut kelompok, tadi kan pertanyaannya dari kelompok 3 itu, apakah ketergantungan pada sistem digital e-materai ini justru bisa menimbulkan masalah baru kalau infrastrukturnya benar-benar belum benar-benar siap gitu. Jadi jawabannya menurut saya jelas itu akan menimbulkan masalah baru. Seperti studi kasus yang sudah kita ambil tadi, yang kasus CPNS 2024 tadi, yang langsung satu jebret terus habis itu servernya down, itu menurutku bisa menimbulkan masalah baru ya, yang dimana kan orang-orang niatnya waktu tes CPNS itu kayak niatnya pengen mempermudah gitu loh dengan menggunakan Ematerai. Tapi ternyata malah servernya down dan jadinya semuanya tuh bisa ini gitu loh, bisa kayak bingung mau ngatasinnya kayak seperti apa. Terus kalau misal ketentuannya pakai gitu kan juga nggak mungkin ya. Jadi menurutku kalau misal infrastrukturnya itu belum benar-benar siap, yang pastinya bagi masyarakat maupun bagi individu itu tuh sendiri itu pasti akan menimbulkan masalah baru ya. Yang dimana yang harusnya e-materai itu bisa menjadi simbol keefisienan atau keefektifan dari materai yang fisik, tapi malah menyebabkan masalah baru yaitu seperti webnya rusak, webnya down, terus jadinya kita nggak bisa akses itu gitu. Itu menurut saya sih apa bisa diterima? Jadi dari jawaban kamu tadi intinya tuh berarti bisa dibilang yang paling penting itu kesiapan infrastrukturnya ya. Jadi walaupun ada banyak platform yang terlibat, kalau sistemnya kuat dan pengawasannya jelas, layanan e-materai tetap bisa berjalan dengan aman gitu. Iya, betul sekali itu poinnya. Oke, terima kasih. Jawabannya udah cukup. Iya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Semoga tadi jawaban aku sudah ini ya mencakup semua yang kamu pengen tahu. Oh ya, aku mau sedikit ini sih nyampain POV-nya semisal dari Peruri. Nah, di Peruri ini kan mereka ini nggak cuman yang menyediakan e-materai, tapi juga yang bagian menjamin sistem digitalnya buat berjalan dengan baik. Nah, sebenarnya tantangan yang dihadapi sama Peruri ini yang bisa sampai kenapa sih kok websitenya tuh sering down? Nah, itu sebenarnya lonjakan traffic pengguna secara bersamaan. Nah, kalau kasus yang paling kelihatan tuh yang kasusnya CPNS 2024 itu ya, di mana websitenya tuh sama sekali nggak bisa diakses. Nah, itu tuh karena memang lonjakan trafiknya atau over capacity dalam website itu tuh bisa ganggu servernya. Jadi kalau misalnya dibilang dalam keadaan sehari-hari kayak gini, servernya itu down itu mungkin enggak ya teman-teman, karena eh, server down itu disebabkan oleh lonjakan
pengguna atau lonjakan permintaan. Jadi kalau semisalnya teman-teman yang mau CPNS itu tahu kalau materai ini nggak harus dibeli di website resmi Peruri, website resmi Ematrai itu bisa dibeli di reseller. Jadi nggak semuanya gitu loh beli di dalam satu website kayak gitu. Nah, terus dari beberapa yang tadi udah kami paparkan tentang regulasi atau infrastruktur itu menurutku yang paling efektif itu tentang penggunaan materai fisik. Jadi materai fisik ini masih sangat berlaku dan masih sangat sah untuk digunakan. Jadi tidak semuanya tuh harus pakai materai materai digital atau e-materai. Nah, dari Peruri juga bisa bikin regulasinya tentang penggunaan materai itu fleksibel gitu. Jadi nggak harus pakem untuk e-materai dokumen ini gitu. Jadi seperti itu. Kalau mungkin ada tambahan dari kelompok 3 atau kelompok 4, boleh banget. Memberikan insight sedikit. Jadi kan penggunaan materai ini baik itu yang fisik maupun online ini kan langkah yang penting gitu ya untuk mendukung eh, administrasi baik itu secara digital ataupun secara non digital gitu, baik untuk perpajakan ataupun untuk bisnis. Yang pastinya untuk berguna meningkatkan efisiensi dan juga keamanan gitu untuk dokumen-dokumen yang ingin digunakan. Namun kan nyatanya masih banyak gitu keliru-keliru atau mungkin kesalahan dalam sistemnya. Baik itu secara teknis seperti gangguan sistem tadi yang bisa menghambat proses pembuahan e-materai ini pada dokumen-dokumen yang diperlukan, apalagi yang sifatnya mendesak gitu. Dan jadi dari sisi pemerintah atau Polri ini juga harus adanya solusi gitu. Harus membuat solusi untuk memperkuat dari infrastruktur sistemnya seperti penyediaan server yang lebih baik atau juga platform cadangan. Dan juga seperti tadi pengembangan sistemnya itu. Sistemnya harus diperbaiki lagi, apalagi yang untuk sistem antrian digitalnya. Dan juga dari pemerintah juga harus memberikan juga opsi-opsi seperti penggunaan materi fisik. Jadi tidak tadi seperti katakan Janina tidak pakem hanya untuk e-materai, tapi juga ada opsi penggunaan materi fisik untuk penggunaan-penggunaan pada dokumen-dokumen yang penting gitu. Jadi ini juga bertujuan supaya pelayanannya tetap berjalan dan juga kepastian hukum pada dokumen tetap terjaga gitu. Itu saja sih insight dari saya atau mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin memberikan tanggapan. Kelompok 4 sudah cukup ya. Maksudnya tadi kan sudah banyak tanggapan-tanggapan mengenai pendapat-pendapat gitu. Jadi dari kelompok 4 kayaknya sudah cukup untuk menanggapi pernyataan-pernyataan yang sebelumnya. Oke, dari kelompok 3 juga sepertinya udah cukup buat diskusi sama kelompok 4 kali ini. Atau mungkin dari kelompok 4 mau menyampaikan sesuatu di akhir diskusi kita hari ini. Oke, terima kasih atas remindernya. Jadi aku sudah nyiapin kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Jadi izin menyampaikan ya. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah kita tuh bisa melihat bahwa penggunaan e-matra itu memang menjadi bagian penting dalam sistem administrasi digital pada saat ini, seperti yang tadi sudah disebutkan kan. Nah, digitalisasi tentu memberikan banyak kemudahan terutama dalam pembuatan dan pengelolaan dokumen secara elektronik. Namun, di sisi lain, sistem digital juga harus didukung oleh infrastruktur yang kuat dan stabil. Kasus gangguan M. materai pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ketika jumlah meningkat secara besar-besaran, sistem yang ada harus benar-benar siap agar tidak menghambat proses administrasi masyarakat. Dari sudut pandang wajib pajak maupun pelaku usaha, yang paling penting itu sebenarnya adalah kepastian hukum dan kelancaran proses bisnis ya. Jadi ke depannya, selain meningkatkan kualitas sistem digital, juga perlu dipikirkan mekanisme alternatif ketika terjadi gangguan supaya
aktivitas administrasi dan bisnis tetap bisa berjalan dengan benar. Dan semoga ke depannya layanan digital perpajakan di Indonesia bisa semakin stabil, semakin mudah digunakan, dan tentunya semakin dipercaya oleh masyarakat. Sekian dari kesimpulan yang bisa aku sampaikan. Kalau teman-teman ada yang ingin menambahkan, boleh banget ya.